Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Gina. Kali ini tidak masak-masak karena sekarang kita lagi belajar online. Jadi sebentar lagi juga PTS, Ibu akan menjelaskan tentang matematika penyebelahan pecahan kelas 5 ya, karena sekarang posisinya saya sebagai guru kelas 5 SD. Jadi Bunda, saya akan jelaskan di sini tentang penyebelahan pecahan ya. Nanti bisa dijelaskan lagi kepada anak-anaknya ya. Pecahannya aku kasih 3 opsi ya, makanya ini akan panjang videonya, nanti dilihat baik-baik supaya bisa dimengerti. Yang satu adalah dengan cara penyembelahannya itu penyebutnya mencari KPK dengan kelipatan. Yang satu lagi KPK-nya itu dengan cara sengkedan, dan yang satu lagi tanpa menggunakan KPK dengan cara ini gitu kan. Ini langsung ya, yang paling cepat. Jadi silahkan nanti dipergunakan yang mana yang bisa atau yang dirasa lebih mudah ya. Tapi sebelum saya memulai ke videonya, jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih ya, kita mulai. Tunggu ya. Ya, Ibu akan contohkan. Misalkan 2/3 ya ditambah 3/3 sama dengan, aduh ini bapaknya begini ya, nggak apa-apa ya. Kalau lihat ini kan pembilang atas, bawah penyebut. Jika penyebutnya sama 3 dan 3 atau 4 dan 4 atau 5 dan 5, itu mudah sekali ya. Jadi tinggal 2 ditambah 3 per, pindahkan yang mana saja boleh ya. Jadi 3 tuh sama dengan 2 tambah 3 berapa? 5. Iya betul, 5/3. Tuh hanya begini saja, mudah kan kalau bawahnya sama. Nah, jika bawahnya tidak sama, misalkan 2/3 ditambah 3/6 sama dengan, nah kalau seperti ini kamu harus mencari dulu KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil ya. Kita cari KPK ya. KPK-nya dari 3 dan 6 ya, karena kan harus disamakan dulu penyebutnya. Kalau sudah sama tuh enak, tinggal bagi saja seperti yang di atas ya. KPK dan KPK 3 dan 6 KPK. Nah, berarti kita cari dulu kelipatan dari 3. 3, 6, terus berapa lagi? 9, terus berapa lagi? 12 dan seterusnya ya. Terus sekarang 6. KPK-nya adalah apa? Kelipatannya ya dulu ya. Cari kelipatan 26, 12 ya, 18 dan selanjutnya. Jika sudah kita bertemu dengan angka yang sama yang paling awal seperti ini nih, 6 sudah ketemu angka yang sama di 3 dan di 6, yaitu angka 6. Nah, itulah KPK-nya ya. Jadi kamu cari dulu kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 6. Ketika ketemu angka yang sama pertama kali ya, berarti itu adalah KPK-nya. Berarti KPK-nya 6. Nah, seperti ini berarti kita harus samakan dulu ya bawahnya. Kalau ini sudah sama ada 6, berarti yang harus dirubah adalah yang 2/3. Nah, 2/3 ya dikali ya, dikali berapa ya, dikali berapa yang isinya bawahnya itu jadi 6. Nah, ini dikali ya, 2 dikali berapa, 3 dikali berapa yang isinya 6, 3 dikali berapa yang isinya 6, yaitu 3 dikali 2. Maka yang atas pun harus dikali dengan angka yang sama dengan yang bawah, dikali 2 juga. Berarti 2 dikali 2 adalah 4 tuh, 4/6. Karena ini sudah bawahnya 6, maka yang ini tidak usah dirubah. Berarti yang sudah dirubah adalah yang 2/3
2/3, berarti 2/3 menjadi 4/6 ditambah 3/6 sama dengan, kita pindahkan 4 ditambah 3/6 sama dengan 4 tambah 3 berapa? 7/6. Tuh, jadi seperti ini. Ini kalau mempergunakan KPK-nya yang KPK dari kelipatan seperti ini. Ada KPK yang lainnya itu dengan cara KPK sengkedan ya, yang lebih mudah lagi, karena kalau ini dengan bawahnya misalkan 6 dan 100 kan susah mencarinya Bu. Kalau seperti ini ya, lipat kelipatan terus cari yang samanya 6 dan 100 pasti tidak akan bertemu secepat ini. Maka Ibu akan menerangkan KPK-nya dengan cara sengkedan seperti ini. Tunggu sebentar ya. Contoh kedua yang akan mempergunakan KPK-nya cara sengkedan. Sengkedan itu seperti di sawah-sawah yang di kotak-kotak ya. Misalkan 2/8 ditambah 4/100 sama dengan, tidak mungkin kita akan mencari KPK-nya dengan cara kelipatan ya, 8 berapa 100 berapa kelipatannya, tidak mungkin. Lama mencarinya kalau dengan cara yang seperti sebelumnya, maka akan mencari KPK-nya dengan cara sengkedan. Nanti Ibu pun akan membuat khusus yang KPK mencari sengkedan ya. Nah, ya, misalkan ini 8 dan 100. Nah, kita akan mencari dulu ya. Berapa? Kita akan mencari. Nah, KPK dari 8 dan 100 itu kita mencari yang ini tuh, di sini tuh untuk tempat membagi untuk angka 8 dan 100. Dibaginya itu dengan ini ya, Adik-adik, dengan bilangan prima. Ya, bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya ada 1 dan bilangan itu sendiri, seperti 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan selanjutnya. Jadi tidak ada angka 1. Jadi awal dibagi coba kita cari dulu, bisa tidak dibagi 2. Nah, ya, kita bagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. 100 dibagi 2 adalah 50. Sebelum kita naik ke angka 3, kita coba lagi ke angka 2. Bisa tidak sih 4 bagi 2? Bisa ya, masih bisa. Bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. 50 bagi 2 bisa kok, 25. Nah, kita bagi lagi. Bagi 2 lagi bisa nggak sih? Bisa. 2 dibagi 2. 1. 25 dibagi 2 tidak bisa Bu. Tidak apa-apa. Pindahkan lagi 25-nya. Ya, ini yang sengkedan itu maksudnya begini nih, karena ini di kotak-kotak begini, ini disebutnya adalah KPK dengan cara sengkedan. Nah, kalau sudah satu seperti ini, sudah selesai. Kita bereskan yang 25. 25 dibagi 2 tidak bisa. 25 dibagi 3 juga tidak bisa Bu. Berarti 25 bisanya dibagi berapa? 4. Itu bukan bilangan prima, tapi harus naik ke angka 5. Nah, Bu, bagi 5. 1 bagi 5 nggak bisa Bu, ya sudah simpan saja 1. Yang 25 bagi 5 adalah 5. Nah, ya sekarang kita bagi lagi ke angka 5. Ya. 1 bagi 5 tidak bisa diturunkan saja karena dia sudah habis ya. 5 bagi 5 1. Nah, seperti ini. Hasilnya KPK 8 dan 100 adalah ini. Nih, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 dikali 5. 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 kali 5 berapa? 40. 40 dikali 5 adalah 200. Jadi KPK-nya adalah 200 antara 8 dan 100. Maka kita akan semua merubah ke 200 ya. 8 akan kita rubah ke 200 dan 100 rubah ke 200. Ya, seperti ini. 2/8
ya, dikali berapa yang ya penyebutnya itu jadi 200. Tuh, 8 kali berapa yang isinya 200. Kita akan disamakan semuanya ke 200. Nah, 8 kayak 25 adalah 200. Di atasnya juga harus sama ya angkanya ya. 25 juga. 2 kayak 25, 50. Nah, yang 100 itu dikali 2 menjadi 200. Yang 4 dikali 2 jadi 8 ya. Nah, ini akan kita pindahkan. Nih, yang 5/20 itu akan dipindahkan di sini. Karena 2/8 menjadi 50/200 ya. Yang 50/200 yang ini ya. 50 ya. Nah, yang ini 4 kali 2 8 itu per 200 dipindahkan ke sini karena 4/100 menjadi 4/200. Baru dijumlahkan 50 ditambah 8 per pilih antara salah satunya ya. Jadi karena sudah jadi satu ini. Bukan jadi 400 tapi tetap jadi 200. 200 sama dengan 58/200. Ini bisa diperkecil atau disederhanakan lagi ya, tapi ibu tidak menyederhanakan atau mengecilkan lagi, itu kamu harusnya sudah bisa karena itu adalah di pelajaran kelas 4 ya. Paham sampai sini ya? Nah, ada cara yang lebih mudah lagi, ada 2/3 ditambah 2/5 sama dengan tidak mencari kelipatan atau mencari kelipatan KPK ataupun KPK dalam bentuk yang kemarin tadi sebelumnya, bentuk sengkedan, tapi dengan cara yang lebih cepat. 3 dikali 5 adalah 15 dikali ya. Sekarang ini 2 dikali 5 adalah 10 ditambah baru ini 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 10 tambah 6 adalah berapa? 16/15. Nah, ini adalah cara yang paling mudah, lebih mudah. Silakan kalian boleh pilih yang mana saja ya. Yang penting ibu sudah menerangkan dengan 3 cara kepada kalian ya.